buktikan bahwa tim pansel ini tidak salah milih Pak. Sehingga saya menantangani. Kita fair aja. Mohon maaf Pak Dirut, saya ini barusan nih, ini Dirut ini baru di Pak. Baru dia di Badung ini. Ya harus dibuktikan dong sekarang bahwa tim pansel itu memang tepat milih Pak. Tapi kalau saya lihat indikator sederhana lah hari ini, ya sudah membuktikan ada gebrakan lah. Tepuk tangan buat Pak Dirut. Ini udah bagus, tadi 500 ton dalam berapa tuh? 500 ton tuh sebulan ya, sebulan ya. Ya dengan kapasitas ini Pak, ini Pak lihat ini. Jadi tantangan buat Pak sekarang. Kalau 500 ton sebulan, Pak perlu berapa ton untuk menaikkan laba Pak untuk kami? Kan itu misalnya sekarang. Kan kita hitung-hitungan sekarang. Ya kan, kalau begini harus seperti ini. Market udah ada. Market di luar Pak punya market udah kerjasama dengan food station DKI. Saya kira itu sangat bagus sekali. Tapi saya terus terang di balik itu, mohon maaf ya Pak ya, saya acungin jempol DKI. Benar. Tapi kan saya bicara kalau orang bisnis tuh hebat. Maka saya bilang sekarang Pak harus hebat juga gitu loh. Walaupun skala Pak di Bandung. Jadi artinya begini ya. Ya kalau bisa Pak bisa menguasai Bali lah dulu. Kebutuhan Bali ini apa? Potensi Bali ini kan masih luas sekali. Saya kira potensi Bali cukup banyak. Pangan, termasuk hasil ternak, ya kan tuh banyak sekali. Coba deh dimainkan ini. Apa yang harus lakukan? Apalagi sudah punya DKI. Bukan tidak mungkin besok punya produknya Bali ini bisa dibawa ke Sumatera, kan gitu bayang. Bukan tidak mungkin akan bisa dipakai di DKI. Silang ini bagus ini kesempatan ini, maka tapi ini langkah awal. Saya apresiasi sekali sudah Pak berani melakukan seperti ini. Ini bagus proposal. Tidak harus Pak berputar dengan orang kita semua di sini. Ya sekali-kali Pak kerjasama dengan pakai udang, pakai peci kan bagus. Ada kolaborasi. Nggak mesti harus Pak kerjasama. Setiap saya menyaksikan kerjasama Pak dengan orang pakai udang semua. Berarti kan sementara kita di sini aja. Coba kita harus mulai rubah. Ini pelajaran luar biasa hari ini. Luar biasa, maka saya menyampaikan terima kasih di awal sama Pak Dirut, karena Pak Dirut sudah mau kerjasama. Tapi sebenarnya bagian dari ekspansi Pak Dirut juga ini. Maka saya bilang saya berikan penghargaan, artinya apresiasi buat Pak Dirut dengan food station yang sudah luar biasa. Ceritanya sekarang ini DKI udah mulai bergerak ke daerah. Tapi karena kita pemula, ya wajar lah bersama. Seperti yang saya sampaikan tadi, perlu ditiru food station DKI ini dengan standar-standar yang dia miliki. Sehingga saya lihat sekarang ini Indomaret, Alfamart, kok sampai hari ini masih bertahan di DKI. Masih ada sesuatu yang menyebabkan Alfamart, toko berjaring itu tetap ada ketertarikan dengan food station. Jadi setidaknya kualitas produknya ini memang terjaga. Ini yang paling penting. Tidak hanya sekedar Pak minta Kadis Pertanian cetak sekian sawah, cetak ini, tapi kualitasnya dijaga. Apa yang harus dilakukan? Sekarang kemarin saya ketemu sama beberapa bekasnya, teknologi Pak. Jadi begini Pak. Ya harus bersifat kayak investor tuh. Oh sekarang kebutuhan pasar ternyata A, B, C, D. Ya baru datang ke petani. Pak tolong nama ini, telur ini. Sekarang yang lagi ngetren kan ada telur omega 3. Ya coba, ada beberapa kelompok ternak kumpulkan. Pak, coba mau nggak Pak beternak ayam ini, telur ini dengan omega 3? Apa? Ya Pak siapkan. Bila perlu, di situ Pak bisa investasi. Kan bisa begitu Pak Dirut ya, bisa investasi di sana. Dan di sana Pak koordinasi dengan Kadis Pertanian. Kadis Pertanian tinggal mengarahkan saran. Nah kalau ini Pak bisa lakukan, jadi Pak sudah punya produk sudah punya. Kalau pasar masih terbatas, ngomong aja Pak Dirut saya punya begini. Nanti Pak Dirut ngomong, Pak tolong standarnya seperti ini. Jadi lagi akan ada nyambung. Tidak hanya beras saja, banyak hal yang kita bisa lakukan.
Nah inilah saya dorong Pak Dirut yang baru ini dengan Dirum dengan jajaran ini biar berubah, biar benar-benar apa yang menjadi ekspektasi saya selaku KPM sebagai Bupati Badung ini, ya benar-benar rakyat bisa melihat, oh ternyata Pak Bupati seperti ini mau. Tidak hanya sekedar saya, malah saya mohon maaf, saya nggak kenal sama Pak, saya nggak kenal sama Pak Dirut ini, tetapi saya melihat tim pansel nyampaikan, ya udah. Nah, tapi kelihatannya di tahap awal, ya sudah, ya mungkin sudah kelihatan awal yang bagus lah, baru udah dapat 500 ton. Jangan bandingkan DKI loh 2.500 ton. Nanti besok lagi nama lagi. Ya mungkin Pak besok akan keliling sama Pak Kadis Pertanian. Pak Kadis, ini harus dibuka cetak sawah baru ini. Ya kan bisa begitu. Cetak sawah, udah itu langsung Pak Kadis ngomongin juga. Pak kalau mau Pak cetak sawah, nanti kalau ada anak kuliah akan diberikan beasiswa sama Pak Bupati. Jadi kamu motivasi. Mohon maaf Pak Dirut, saya selaku Bupati sekarang ini kebetulan punya program Pak. Salah satu untuk mendorong, memotivasi untuk olah sawah atau nyetak sawah baru. Dan untuk menjaga eksistensi petani, saya memberikan reward kepada petani. Kalau dia mau masih bertani dan nyetak sawah, yaitu kalau dia mau kuliah S1, SD, SMP, SMA sudahlah itu kan. S1 dia Pak. Di seluruh Indonesia yang ada kerjasama, kita berikan beasiswa. Sebenarnya kalau orang melihat saya bermain di hulu ini tujuan untuk mendukung Pak dan Pak Kadis. Jadi kita nggak bisa maksa orang kamu jadi petani. Gimana satu jadi petani? Sedangkan kepastian saya punya pendapat tidak jelas. Satu. Yang kedua, dengan ketidakpastian pendapatan ini otomatis tanggung jawab saya selaku orang tua terhadap tanggung jawab kepada anak tidak jelas. Jadi identik orang bilang jadi petani identik dengan rentan miskin. Itu harus segera dihilangkan. Oleh karena itulah pelan tapi pasti saya intervensi di sini. Jadi biar petani itu fokus menjadi petani, nggak perlu mikirin tanggung jawab yang lain, pemerintah hadir memberikan beasiswa. Sehingga apa? Jadi besok itu ke depan tuh akan mungkin sekali yang menjadi leader itu adalah anak petani yang berangkat dari keluarga petani yang kebetulan di-backup oleh oleh pemerintah. Ini sebenarnya filosofi kami berpikir membuat program, tidak sekedar buat program untuk populis sehingga Pak Adi besok dapat dukungan 2 periode, bukan. Ini yang kita dorong, ini yang saya lakukan sehingga ada semacam satu spirit edukasi yang saya berikan kepada rakyat. Oh ternyata begini. Di sisi lain kami menyiapkan SDM. Jadi SDM itu ada bukan hanya di keluarga orang-orang mampu, tapi orang-orang yang tidak mampu katanya termasuk petani pun masih memungkinkan dengan program seperti ini. Itu Pak Dirut yang kita lakukan. Yang kedua Pak Dirut juga salah satunya persyaratannya mumpung saya bicara itu, saya memberikan nyoman ketut. Pak Dirut sudah dengar Pak Dirut gimana sekarang kondisi populasi internasional, bahwa ada beberapa negara yang memang ada kesulitan kayak Jepang, mulai sudah ketakutan populasi sudah mulai turun kan, sampai ada orang mau minta biar mau jadi warga negara. Nah, saya juga berpikir Pak di Bali ini kalau nggak saya nyiapkan SDM-nya, bayangkan orang Bali punya anak Wayan Made itu hanya 2 orang, tidak 4 nyoman ketut. Jadi dengan kondisi Bali sebagai daerah turisme, hidupnya dari pariwisata, yang mana pariwisata Bali ini adalah sangat-sangat didukung oleh budaya Bali yang bernapaskan agama Hindu. Orangnya sudah nggak ada, siapa yang akan melestarikan? Jadi saya berpikir dulu lagi ini, ya udah kita support. Yang mau nyetak anak nyoman dan ketut, kita berikan beasiswa. Mau kuliah, udah nggak bisa kuliah, kita bayarin. Sehingga, waduh, besok dia ngobrol sama istrinya, udah nggak apa-apa, yuk kita nggak usah KB, kita langsung nyetak lagi 3 dan 4, karena udah disiapkan biaya oleh Pak Bupati untuk beasiswa. Kan enak. Nah seperti itulah. Nah, cara berpikir ini saya mau bawa ke di pemerintah daerah ini. Termasuk salah satunya
bagaimana mengembangkan BUMD. Hari ini saya melihat BUMD kita kan ada tiga yang saya lihat yang ada. Ya, yang pertama adalah yang memberikan kontribusi besar kan BPD. Ini mohon maaf, ini juga harus saling ini. Saya selaku KPM di sini. BPD itu Pak, mohon maaf, BPD Bali itu ternyata berdasarkan hasil evaluasi performanya dia. Saya lihat dari laba Pak ya. Kalau dibandingkan dengan ROI dan ROI-nya, ternyata kelihatan BPD Bali termasuk nomor 1 di Indonesia. Saya dengan dia mempunyai aset 49 triliun, mohon maaf ya, dibandingkan dengan DKI, saya dengan DKI, yang 100 sekian triliun. Ternyata DKI hanya baru bisa berikan laba sekitar 600 miliar. Tapi kami di Bali Pak, di Bali, dia memberikan laba sekitar 1,1 T. Ini kan luar biasa ini kan. Karena begitu Pak, di tahun ini saya juga sempat ngobrol sama Ketua Komisi 3, langsung saya tancap gas Pak. Penyitaan modal nambah. Di Indo saya pasang 300, rencana udah masuk. Di 2000 perubahan ini saya akan pasang lagi 250. Jadi lagi 550. Melihat sana modal, besar modal di BPD Bali, sehingga total modal kita tidak pun tumbuh.
rumus. Nah oleh karena itulah Manut datang terus ke Bali. Sehingga dengan begini, wah ini pasar pasar yang luar biasa.
Jadi kita tertinggal jadinya. Jadi kita